Hai Rock Lovers, apa kabar kalian hari ini? Jumpa lagi bareng Reta di hari Senin tanggal 12 September 2022. Senang banget bisa nyapa-nyapa kalian lagi guys. Semoga aja hari Senin kalian menyenangkan dengan berbagai macam aktivitas. Kamu tetap happy, nikmati juga prosesnya. Dan semoga kalian dalam keadaannya sehat ya. Lancar terus deh sampai kelaran aktivitas kamu ya. Seperti biasa Rock News di hari ini ada Reta. Always guys ya, gak pernah ganti-ganti, Reta terus ya, untuk memberikan informasi yang lagi hangat-hangatnya banget, bahkan menjadi trending topik di tengah masyarakat. Siapa lagi kalau bukan hacker Bjorka. Ini lagi dibicarakan banget ya. Dan si Bjorka ini lagi debat atau saling debat di media sosial dengan pegiat media sosial yang juga dikenal sebagai buzzer politik Denny Siregar. Ini sebelum si akun Twitter dari Bjorka ini ditangguhkan sama Twitter ya guys. Nah, ini bermula ketika Bjorka ini menuding Denny menggunakan uang pajak dan menggunakan internet untuk mengadu domba atau memancing polarisasi masyarakat. Tudingan diarahkan Bjorka melalui cuitan di akun Twitter miliknya @bjorkanism, dan dia juga mention akun Twitter milik Denny yaitu @dennysiregar7. Nah, merespon tudingan ini, Denny Siregar pun mempertanyakan nih asal-usul Bjorka yang mengaku sebagai hacker. Pasalnya Denny ini bingung, kenapa hacker internasional bisa mengetahui tentang dirinya? Ya kan, katanya kamu hacker internasional, kok kamu bisa tahu saya gitu. Gitulah kurang lebihnya pertanyaan Denny ya. Dan Denny juga gak pernah takut dengan hacker usai data pribadinya tersebar beberapa waktu lalu. Malahan nih dia gak kaget, kini namanya dicatat kembali oleh hacker karena data yang diungkap tidak ada yang baru. Nah, malahan nih guys, Denny menantang Bjorka untuk bisa membocorkan data dugaan chat porno ex pentolan FPI Rizik Syihab. Bahkan gak hanya itu aja dia ditantang, tapi juga menantang Bjorka untuk membocorkan data Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Waduh, makin kesini makin kesana Rock Lovers ya. Dan kalau dilihat-lihat sih hacker Bjorka nih kayak tahu banget ya sejarah Indonesia ini, atau ada kasus-kasus di Indonesia sendiri yang sampai dengan detik ini belum terbongkar. Itu tuh seakan-akan dia mengetahui semua aib dan semua rahasia itu. Bahkan beberapa instansi pemerintah juga dia serang nih sama si Bjorka ini. Yang jadi penasaran kira-kira Bjorka ini siapa ya? Kok bisa tahu semua sejarah Indonesia yang sebelum-sebelumnya nih, seperti kasus Munir yang belum terungkap, dia tahu guys. Bahkan dia sudah menyebarkan juga siapa di balik pembunuhan Munir itu. Waduh ya. Kalau bisa juga sih sekalian aja ya, kalau si Bjorka ini kasih tahu juga, spill kali ya, siapa kira-kira dalangnya nih di balik kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Siapa tahu aja kan dia tahu gitu. Atau jangan-jangan lagi si Bjorka ini muncul untuk menutupi atau ya istilahnya tuh kayak pengalihan isu gitu ya. Isu yang berkembang di tengah masyarakat saat ini kan ya kasus Sambo. Terus yang kedua juga kenaikan harga BBM ya kan. Seakan-akan kehadiran Bjorka ini ya mengalihkan isu yang ada. Jadi jangan gampang ke distract nih kita masyarakat, karena suka banget kalau ada yang lagi up kita ke distract ya. Jangan sampai nih Rock Lovers ya kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini istilahnya kayak hilang begitu aja. Jangan sampai, kita kawal terus nih sampai kita menemukan siapa atau kronologi lengkapnya atau yang sejujurnya tuh apa sih yang terjadi. Karena kan untuk saat ini tuh belum ada yang mau ngaku. Yang satu bilang gak pernah ngeliat pelecehan seksual, yang satunya juga bilang mengalami pelecehan seksual. Gimana sih, kita sampai dengan saat ini juga belum tahu kejadian yang sebenarnya itu seperti apa ya. Kita kawal terus kasus-kasus ini. Dan untuk Bjorka kita nggak tahu ya siapa selanjutnya yang bakal dibocor datanya sama si Bjorka ini, karena dari pemerintah juga sih terlihat banget ya ingin menangkap si Bjorka ini karena sudah melanggar undang-undang ITE. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang meminta agar sistem imigrasi saat ini diubah total karena dinilai bergaya lama serta menghalangi investor dan wisatawan untuk masuk. Kepada jajaran menterinya, Jokowi bilang banyak investor dan turis yang menyampaikan keluhan kepadanya bahwa sangat sulit untuk mendapatkan izin tinggal di Indonesia. Mereka ini mengeluhkan sistem imigrasi yang saat ini masih sangat mengatur dan mengontrol.
Atas dasar itu Jokowi meminta kalau perlu nih Direktur Jenderal Imigrasi yang berada di bawah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Menkumham Yasona Lauli itu ganti guys ya, karena ya banyak keluhan yang masuk dan untuk regulasinya sendiri yang terlihat ya terkesan bergaya lama, sangat mengatur dan mengontrol. Itulah yang membuat juga akhirnya ya males gitu berinvestasi di Indonesia atau bahkan turis untuk berkunjung ke Indonesia jadi males ya, karena visanya sulit banget. Bahkan nih nggak hanya turis saja yang mau datang ke sini untuk ngurus visa ya, orang Indonesia sendiri juga yang ngurus visa untuk tinggal di luar negeri atau kerja di luar negeri ini juga kesulitan ya, karena Reta tahu sendiri ada keluarga Reta ya yang lagi urus visa nih untuk kerja di Australia tuh, aduh katanya pusing banget nih aturannya ya. Ya, di satu sisi, sebagai informasi, pada akhir Juli kemarin, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia membuka seleksi terbuka untuk jabatan Dirjen Imigrasi yang dapat diikuti oleh seluruh PNS pusat maupun daerah, prajurit TNI, serta anggota Polri, begitu. Ya, memang sih ya, kalau misalkan ada yang mempersulit seperti ini kan ya gak enak juga. Lebih baik sih diganti aja ya. Ini berarti kan kerjanya kurang maksimal. Ya sekarang kan kita menuju perubahan yang istilahnya tuh mau urus apa-apa simple gitu. Tapi kalau sekarang malah makin ribet, gayanya pakai gaya lama, itu kan ya udah nggak sesuai lah ya dengan yang terjadi saat ini gitu. Jadi ya mesti banget ada perombakan. Kalau keluhannya bukan 1-2 soalnya ya, keluhannya banyak banget yang terjadi. Ya kalau yang untuk kebaikan diganti ya lebih baik diganti. Kabar mancanegara datang dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang memperingati 21 tahun serangan teror 11 September 2001 yang jatuh di hari Minggu kemarin di Kementerian Pertahanan atau Pentagon. Nah, dalam kesempatan itu Biden menyampaikan rasa duka terhadap para keluarga korban dan menghormati ribuan orang yang tewas akibat tragedi itu. Menurut Biden, kesedihannya adalah harga yang kita bayar untuk cinta. Hampir 3.000 orang tewas akibat serangan teror 11 September 2001 silam yang didalangi oleh pemimpin Al-Qaeda Osama bin Laden. Pesawat yang dibajak sejumlah anggota Al-Qaeda ini menabrak menara kembar World Trade Center di New York City, gedung Pentagon di Arlington, dan sebuah lapangan di dekat Shanksville, Pennsylvania. Dan dalam pidato itu, Biden juga turut berbicara soal kesuksesan pasukan Amerika Serikat yang membunuh penerus Osama bin Laden, Ayman al-Zawahiri, di Afghanistan baru-baru ini. Karena memang seperti yang disampaikan oleh Biden, Amerika Serikat tidak akan diam dan tidak akan lupa serta tidak akan menyerah atas tragedi yang terjadi di 11 September 2001. Pasti ya Rock Lovers, walaupun 21 tahun berlalu, rasa duka, rasa kesedihan itu masih ada ya. Masih ada, walaupun kita mungkin ya 21 tahun berlalu, hidupnya tetap berjalan ya, life goes on tetap guys. Tapi ya itu, ketika kembali lagi di tanggal itu 11 September, maka rasa duka yang 21 tahun lalu itu kembali terbuka ya. Gimana orang-orang tercinta ya, bayangin dong, korbannya 3.000 orang meninggal akibat serangan teror ini. Dan ya wajar ya Rock Lovers kalau kepedihan itu akan kembali terasa ya. Oke, peti jenazah Ratu Elizabeth II telah tiba di Istana Holyrood House di Edinburgh setelah melalui 6 jam perjalanan darat dari Kastil Balmoral di Aberdeenshire. Nah, warga yang melayat terlihat memenuhi tepi jalan yang dilalui oleh mobil jenazah. Hening terjadi saat konvoi lewat, lalu tepuk tangan penghargaan terdengar setelah melintas. Pada akhir perjalanan, konvoi terlihat tentara menggunakan kilt membawa peti jenazah ke ruangan kerajaan di Istana Holyrood House yang merupakan kediaman resmi Ratu. Nantinya peti jenazah ini akan berada di sana semalaman. Peti mati itu dibungkus spanduk Royal Standard of Scotland dengan karangan bunga di atasnya. Bunga ini diambil dari perkebunan Balmoral, termasuk kacang manis, salah satu favorit dari Ratu Elizabeth II.
Nah, perjalanan dari Kastil Balmoral merupakan yang pertama dari serangkaian acara yang sudah disiapkan menuju pemakaman di Westminster Abbey, London pada 19 September. Ada good news banget untuk warga Jakarta yang suka banget pakai Transjakarta. Karena PT Transportasi Jakarta mengumumkan jam operasional telah kembali menjadi 24 jam setelah angkutan malam hari atau AMARI ini diperpanjang. Layanan 24 jam ini berlaku mulai hari Senin tanggal 12 September. Dan sebelumnya operasional bus Transjakarta sudah 24 jam. Tapi mesti disesuaikan nih karena pandemi COVID-19 dan PPKM pada saat itu. Nah, selama PPKM, operasional reguler ini berjalan mulai pukul 5 pagi hingga 10 malam waktu Indonesia Barat. Sedangkan AMARI ini mulai dari jam 10 malam hingga jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Jam operasional AMARI kini diperpanjang menjadi dari jam 10 malam hingga jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Sehingga secara keseluruhan Transjakarta akan melayani 24 jam. Berjalan setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Minggu di 13 koridor. Nah, layanan seharian penuh ini diharapkan dapat membantu aktivitas warga terutama pada malam hari. Transportasi massal ini diharapkan bisa menjadi alternatif saat harga bahan bakar dan tarif ojek online naik. Tapi sih katanya ada survei yang bilang juga nih, karena harga tarif ojolnya naik, banyak yang beralih ke kendaraan pribadi. Duh, jangan sampai sih ya. Karena kalau balik lagi ke kendaraan pribadi ini kan otomatis menyebabkan kemacetan yang tambah parah lagi ya. Ya kalau rata sih kalau harga BBM naik kayak memang sih solusinya jadinya ya kendaraan umum ya. Kendaraan umum ya bisa jadi solusi atau mungkin nih ya untuk cepat juga nih kita beralih ke kendaraan listrik. Tapi untuk kendaraan listrik sendiri kan di Indonesia masih sedikit, terus juga untuk pengisian baterainya juga belum banyak tersebar sih, masih baru ada di kota Jakarta. Itu pun juga di kota Jakarta belum tersebar secara keseluruhan sampai dengan sudut-sudut kota, enggak juga ya, hanya beberapa daerah saja yang ada tempat pengisian ulang dari kendaraan listrik. Ya, tantangan baru lagi di tahun 2022 ini. Semangat terus guys, lagi 4 bulan kita menuju tahun 2023. Mungkin banyak banget target-target atau revolusi kamu yang sudah kamu utarakan di awal tahun kemarin sampai dengan di bulan September ini belum terwujud, belum tercapai. It's okay ya. Jangan kejar-kejaran karena namanya hidup nih bukan lomba-lombaan guys ya. Yang penting kamu ikuti semua alurnya, nikmati prosesnya, jangan mengeluh, jangan putus asa ya. Nikmati prosesnya sekarang, namanya hidup pastinya ada naik turun ya, lika-liku kehidupan. Yang penting nih rock lovers kita juga harus bijak ya dalam melihat permasalahan yang ada saat ini. Semangat-semangat buat kalian semua. Nama Erina Gudono jadi perbincangan usai dirinya disebut akan segera menikah dengan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep. Kabar pernikahan Erina Gudono dengan Kaisang Pangarep ini semakin gencar saat Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa yang menyebut kakak Kaisang sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming tengah sibuk menyiapkan hajatan. Erina Gudono yang lahir pada 11 Desember 1996 di Pennsylvania, Amerika Serikat, diketahui menempuh pendidikan di manajemen keuangan Universitas Gadjah Mada sebelum akhirnya lanjut mengambil S2 di Columbia University untuk studi Master of Public Administration. Dan ya walaupun belum dibocorkan kapan atau tanggal berapa nih, tanggal pastinya mereka bakal melangsungkan pernikahan, yang pasti lancar terus deh prosesnya sampai di hari H nanti. Waduh, Pak Jokowi mantul lagi nih guys. Oke, itu dia informasi-informasi di hari ini. Semoga aja menambah wawasan kamu juga. Dan waktunya saya Rata pamit undur diri. Tetap diberikan cinta, kasih dan damai kepada orang-orang terdekat kamu. Satu kalimat buat kalian semua, God bless you, bye-bye. Hai Rock Lovers, dengarkan terus Rock News setiap hari Senin sampai Sabtu hanya di Spotify dan Noise. Mau info terupdate di HP-mu? Follow Instagramnya di @rocknews_network, Twitter dan TikToknya di @rocknewsnetwork.
Sampai jumpa di Rock News edisi berikutnya.